pagi Kak John, apa kabar? Terima kasih, Ya, baik-baik. baik. Jadi sesuai dengan kesepakatan 2 minggu lalu, kita akan bertemu untuk melakukan perencanaan pendampingan di sini. Ya, mungkin apa yang ingin dicapai dalam 3 bulan ke depan, Kak John? Dalam perencanaan 3 bulan ke depan. Baik, dalam 3 bulan ke depan kami ada rapat naratif, itu rapotan untuk kuarter yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan ada professional development buat guru-guru sehubungan dengan inklusi, begitu. Kemudian lalu setelah itu hari pertamanya tentang inklusi, nanti hari keduanya ada perencanaan guru-guru akan menyiapkan administrasi untuk triwulan yang kedua, begitu. Lalu kami akan ada open house untuk yang siswa internal maupun eksternal. Jadi ini yang pertama nih kami lakukan untuk mulai menyampaikan membuka kesempatan bagi yang ingin mendaftar untuk tahun ajaran depan, begitu. Kemudian setelah itu di bulan November nanti kami akan ada supervisi tindakan kelas. Jadi perencanaan yang sudah dilakukan oleh guru-guru di bulan Oktober nanti pada awal dari triwulan kedua itu nanti akan kita lihat perencanaan itu di dalam kelas aplikasinya seperti apa di bulan November. Wah, banyak sekali ya Pak John ya. Jadi nanti dalam 3 bulan ini yang akan dilakukan itu adalah membuat rapor bayangan yang akan dilaporkan ke orang tua, baik itu dalam bentuk angka maupun dalam bentuk deskripsi narasi. Kemudian ada juga professional development, itu khusus untuk guru ya. Untuk guru ya. Nah, di situ akan ada pembelajaran inklusi dan juga ada perencanaan perangkat pembelajaran triwulan kedua. Nah, selain itu juga akan ada open house untuk internal siswa di sekolah dan juga untuk keluar eksternal. Dan juga ada supervisi pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, kira bahas dari sini kira-kira kita prioritaskan itu apa? Mungkin yang sebagian nanti di lain waktu. Untuk kali ini apa yang kita bahas? Mungkin yang urgent ya, yang bagi kami melihat ini di lapangan kami butuhnya apa. Kami melihat yang rasanya perlu dibahas adalah tentang inklusi. Kemudian yang kedua perencanaan administrasi mengajar guru-guru dan juga supervisi tindakan kelas. Begitu. Ya, jadi kalau saya melihat maka dari beberapa poin yang tadi disampaikan ada sekitar 5 atau 6 ini yang akan dikembangkan atau yang akan kita percakapkan hari ini adalah professional development ya, yang menyangkut inklusi, perencanaan perangkat pembelajaran dan juga supervisi pembelajaran di kelas. Ya, baik Pak John. Pak John ingin melihat guru-guru itu seperti apa? Nah, mungkin yang berhubungan dengan inklusi, perencanaan perangkat pembelajaran ataupun supervisi pembelajaran di kelas. Bagaimana ukuran keberhasilannya? Ya, kalau kami lihat adalah berdasarkan situasi di sekolah ini, kami sudah dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan program inklusi. Jadi sekolah kami termasuk sekolah inklusi, tetapi kami mendapati bahwa di dalam pembelajaran itu sepertinya guru-guru masih belum sepenuhnya melakukan treatment yang tepat kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga kami rasa semua guru-guru baik dari leader sampai guru itu perlu untuk bisa pemahaman tentang bagaimana melihat anak-anak inklusi, kebutuhan mereka, dan juga bagaimana langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan ketika mereka menemukan masalah sehubungan dengan anak-anak inklusi. Kemudian yang berikut adalah soal bagaimana guru-guru bisa merancang program pembelajaran individu bagi
anak-anak inklusi di dalam kelas. Gitu. Itu memang sudah berjalan selama ini, tapi kami melihat bahwa belum semua guru paham, sehingga kami rasa itu perlu dilakukan di professional development ini. Gitu. Baik, John. Jadi sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun menjadi sekolah inklusi, menerima anak-anak berkebutuhan khusus ya. Tetapi Pak John melihat bahwa hasil observasi Pak John melihat bahwa guru-guru ini belum melaksanakan ataupun menyusun perangkat yang lebih spesifik untuk anak-anak berkebutuhan khusus tadi, yang inklusi tadi ya. Mungkin perangkatnya masih sama ya dengan anak-anak yang reguler ya. Demikian juga dalam pembelajaran di kelas seperti itu, sehingga diperlukan satu sepemahaman baik dari kepala sekolah sampai dengan guru untuk bagaimana membuat perangkat dan juga melaksanakannya di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Artinya anak inklusi dengan perangkatnya sendiri yang tentu berbeda dari anak-anak yang reguler. Nah, kira langkah-langkah apa yang ingin diambil ke depan dalam untuk agar guru-guru dengan kepala sekolah sepaham ini bentuk perangkat pembelajaran inklusi seperti ini, bedanya dengan reguler seperti ini. Ini kegiatan di kelas yang untuk anak inklusi ini seperti ini, beda dengan kira-kira ada kiat-kiat atau strategi atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam 3 bulan ini? Yang pasti karena kami juga saat ini masih membutuhkan insight ya, masukan dari yang memang ahli di bidangnya lah, begitu. Jadi ada pembicara dari yayasan, kemudian ada konselor juga yang merancang program itu, sehingga dari professional development di tanggal 7 nanti kami berharap bisa ada indikator-indikator keberhasilan yang atau prosedur lah yang bisa kami ikuti. Misalnya kalau di dalam kelas itu bagaimana treatment yang harus dilakukan oleh guru-guru, kemudian perencanaannya itu seperti apa. Programnya itu memang sudah ada, tetapi guru-guru ketika merancangnya itu sesuai dengan kondisi, kan berbeda-beda kondisi setiap anak. Nah, bagaimana begitu. Kemudian standar kompetensi minimum misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kan tidak bisa kita samakan juga dengan yang anak-anak lain. Meskipun sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka tidak ada standar kompetensi minimum, tapi artinya range keberhasilan atau range pencapaian yang kami perlu untuk melihat bahwa kalau dia ternyata pencapaiannya segini, maka dia perlu dibimbing dengan cara seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini yang kami perlu untuk dapat guideline-nya itu dari pembicara nanti di dalam professional development, juga dari konselor yang mendesain programnya gitu, sehingga baik kami dan guru-guru bisa tahu, berdasarkan prinsip-prinsip ini, berdasarkan prosedur ini, guideline ini, nanti ketika pelaksanaannya dikatakan berhasil kalau ini sudah dipenuhi begitu. Iya, baik. Kalau boleh tahu, kira-kira kondisi sekarang seperti apa? Maksud saya, bagaimana perangkat ajar guru-guru yang sekarang dan juga actionnya di kelas seperti apa yang diamati? Sehubungan dengan inklusi atau yang sehubungan dengan inklusi dan juga yang pertama dengan inklusi dan yang kedua dengan perangkat pembelajaran. Oke. Kalau sehubungan dengan inklusi memang saat ini kami tidak terpisah. Jadi guru-guru punya perangkat mengajar itu secara umum, itu ada yang sudah mereka buat. Tetapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu ada namanya dokumen PPI-nya, dokumen program pembelajaran individu. Yang itu semua guru kalau misalnya ada dokumennya, itu dokumen biasa ada di dalam kelas. Ada biasa berupa checklist yang guru-guru sudah tahu ini di dalam kelas ini ada siapa saja anaknya. Kemudian nanti biasa di meja guru itu di kelas di mana ada anak inklusi biasanya ada checklistnya. Misalnya dia diharapkan sudah menyiapkan buku-bukunya di atas mejanya, maka guru itu nanti akan checklist. Setiap hari akan ada lembaran baru yang kosong yang guru-guru harus checklist.
Jadi nanti semuanya ini akan dikumpulkan lagi kepada konselor. Kemudian konselor yang akan menilai merekap perkembangan anak inklusi ini, anak yang berkebutuhan khusus, begitu. Jadi nanti setelah periode tertentu, kadang sebulan itu atau beberapa minggu kalau dibutuhkan, hasil observasi, hasil pengamatan di dalam kelas oleh setiap guru mata pelajaran itu nanti direkap dan disampaikan ke orang tua. Kemudian kita akan membuat program pembelajaran individu yang berikutnya lagi. Oh, kalau misalnya ini sudah beberapa indikator ini sudah terpenuhi, maka kita akan lanjutkan dengan indikator-indikator lain yang standarnya itu lebih tinggi supaya bagaimana memicu dia untuk bertumbuh lagi. Maka kita kasih indikator-indikator yang lebih tinggi ekspektasinya. Baik. Jadi kalau saya melihat sebenarnya sudah ada beberapa strategi yang dilakukan ya. Tapi mungkin guru-guru itu masih belum sepahaman. Belum semuanya sepahaman. Sehingga membutuhkan konselor yang akan menilai apa yang telah dilakukan oleh guru melalui lembaran checklist tadi ya, lembaran individu tadi ya, yang setiap hari itu dilakukan ya Pak John ya. Ya. Baik, tadi saya mendengar bahwa Pak John nanti dalam beberapa waktu ke depan akan mengundang pembicara selain dari yayasan dan juga dari narasumber ya, oleh narasumber. Kira-kira harapannya seperti apa, harapan ke depan? Ya, harapan kami adalah nanti dari professional development itu tidak hanya kami terima saja dari mereka, tapi mereka juga bisa melihat bahwa saat ini kami sudah berada di dalam tahap mana begitu. Apakah semua guru-guru sudah mencapai ekspektasi atau prosedur yang seharusnya atau belum. Jadi itu juga jadi refleksi bagi kami. Yang pertama, kami sudah tahu bahwa ada hal yang kami sudah lakukan sudah baik, tapi ada hal-hal yang ternyata mungkin praktek ini harusnya tidak dilakukan atau yang belum kami lakukan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya kami itu jadi bahan refleksi buat kami, kemudian sekaligus kami benahi untuk sesuai dengan ekspektasi dari prosedurnya, dari prinsip seperti apa sih yang harus kami lakukan untuk anak-anak inklusi begitu. Jadi ya kami berharap kami bisa dapatkan bisa jadi refleksi, kemudian juga kami bisa dapatkan guideline-nya begitu. Ya, baik Pak John. Kemudian nanti akan mendapatkan mungkin pelatihan atau mendapatkan pengibasan seperti itu, atau mendapatkan keterampilan atau pengetahuan baru dari narasumber itu yang nanti akan diharapkan untuk bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya di kelas melalui perangkat ajar yang telah mereka buat, yang harapan kedepannya pasti tujuannya ke siswa bisa memenuhi kebutuhan masing-masing siswa, baik itu siswa yang reguler maupun siswa yang inklusi tadi. Gitu ya. Kira-kira posisi sekarang di angka berapa, dan setelah mendapatkan materi atau keterampilan ini harapannya Pak John bisa meningkat sampai angka berapa? Kalau saat ini saya bisa katakan kami mungkin di posisi 4 skornya, tapi dari ranking 1 sampai 10 di 4. Mungkin setelah ini saya berharap bisa di angka 7 atau 8. Ya kalau bisa 8 ke atas lebih baik. Saya berharap sih angka 8. Begitu. Mungkin dari segi persiapan, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Pak John? Saat ini kami lagi meeting sebenarnya dengan pembicara, dengan kedua pembicara. Jadi kami sedang merencanakan menyampaikan ekspektasi kami begitu kepada mereka. Begitu. Kalau dengan guru-guru, paling kami menyiapkan waktu dan tempat untuk mereka hadir. Juga kami sudah menyampaikan kepada guru-guru soal kebutuhan di sekolah kami gitu, bahwa ini loh kebutuhannya. Jadi guru-guru bisa paham bahwa mereka datang ini tidak dengan pemahaman yang kosong, tapi minimal mereka datang dengan kesadaran bahwa kami membutuhkan prinsip apa yang harus kami ketahui tentang
pembelajaran di kelas-kelas yang ada anak-anak inklusi. Gitu. Mungkin untuk mencapai tujuan ini, kira-kira siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu keberhasilan ini, Pak Jo? Iya. Membantu kepala sekolah? Iya, kalau kami saat ini ada 2 pembicara, satu dari yayasan, satu lagi konselor. Jadi kalau kami untuk kesuksesan nanti secara keseluruhan, peran semuanya dari kepala sekolah, kemudian kurikulum itu nanti akan mendiskusikan dengan konselor. Kami punya 4 orang konselor yang akan berdiskusi dengan kurikulum dan juga bersama dengan guru-guru tentang penetapan ekspektasi kepada anak-anak inklusi ini, baik dari segi afektif, psikomotor, kognitif, begitu, sehingga nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi semua sih dari leader, dari kepala sekolah, kemudian ketua kasek kurikulum, kemudian 4 orang konselor, dan juga tentunya nanti yang dari prinsip-prinsip yang kami dapatkan dari 2 orang pembicara. Ya, baik. Jadi saya melihat bahwa faktor-faktor yang ingin dikembangkan untuk menentukan tujuan daripada program ini, yang pertama mungkin dari guru sendiri ya, dari guru sendiri, kemudian dari kepala sekolah, kemudian selain itu juga dari narasumber ya, narasumber atau mungkin namanya konselor yang sudah menjadi mitra dengan yayasan atau sekolah yang harapan ini. Ini kan perencanaannya mungkin setelah itu kapan kita bisa menyepakati untuk bisa mengevaluasi? Mungkin dikasih waktu untuk implementasi dulu ya. Jadi karena kita lakukan professional development ini di tanggal 7 dan 8. Tanggal 8 itu khusus guru-guru merancang administrasi mereka, perancangan pembelajaran. Jadi 7-8 Oktober, maka mungkin dikasih waktu sebulan gitu. Di bulan November kami memang sudah ada rencana juga untuk supervisi tindakan kelas. Jadi untuk melihat bagaimana aplikasi perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat itu dilakukan di dalam kelas. Jadi mungkin selama bulan November, di minggu-minggu kedua atau ketiga itu mungkin waktu yang pas untuk dievaluasi. Mungkin refleksi ya, ada refleksi dari kepala sekolah guru itu, mungkin ada evaluasi, mungkin saya sebagai pengurus pembina juga saya akan datang untuk bisa melihat perencanaan yang tadi kita rencanakan ya. Baik Pak John, terima kasih Pak John.